Oke, welcome to Bincang Ide. Dan sekarang kita akan masuki episode pertama segmen baru kita, yaitu Bincang Data Politik bersama dengan Pak Agung Prihatna. Pak Agung, makasih sudah datang kembali. Iya, sama-sama. Di podcast kita. Iya. Hari ini apa kira-kira data yang mau kita bedah ya Pak? Mungkin saya pikir sepertinya karena ini episode pertama, baik untuk kita mulai dengan membaca secara umum peta politik elektabilitas kita dalam Pilpres mendatang seperti apa Pak? Kira-kira jadi kita membaca ini aja situasi yang ada ya. Situasi umum dan betul, Pak. Kita mengacu pada data-data para pollster yang ada aja gitu kan. Betul. Karena saya belum mempunyai data survei soalnya gitu ya. Jadi kita mengacu pada data pollster yang sudah dipublikasi. Kita bedah ya Pak data jadi mereka ini sudah milik publik dan kita punya hak untuk menggunakan itu sebagai argumen atau justifikasi dari pernyataan-pernyataan kita. Gitu, gitu. Jadi bagaimana Pak sekarang situasi urutan nomor 1, 2, 3, tren dan seterusnya? Saya coba mengacu pada dua lembaga ya yang menurut saya cukup baik lah dan cukup kredibel lah untuk kita jadikan sebagai acuan ya. Jadi yang pertama itu adalah Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Saudara Burhanuddin Muhtadi dan satu lagi dari Kompas, Litbang Kompas gitu ya. Kompas. Nah, sebenarnya sih kita tidak bisa menyangkal bahwa kemungkinan pemegang suara terbanyak nanti itu adalah pasangan calon nomor urut 2 ya, Prabowo Gibran. Karena kalau melihat selisih dari data yang ada itu kan cukup jauh jaraknya ya. Kalau misalnya indikator itu kan ada 44 kemudian yang bawahnya itu paslon nomor 3 dan 1 itu ada yang 25, ada yang 22 kalau tidak salah gitu ya. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemungkinan yang suara terbanyak memang paslon nomor 2 gitu kan. Itu jaraknya hampir 20% plus. Iya besar sekali. Jadi lebar sekali jaraknya gitu kan. Nah sekarang kan isunya kan ada 2 nih gitu kan. Apakah Pilpres ini 1 putaran ya kan. Yang kedua kalau misalnya 2 putaran siapa yang masuk? Betul. Apakah nomor 2 dengan 3 ataukah nomor 2 dengan nomor 1. Itu kan isunya kan seperti itu. Iya. Nah, kalau mencermati data yang ada, misalnya kalau datanya indikator yang 44% itu dengan margin of error sekitar 3%, itu kan sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa rentang teratas dari angka 44% itu belum menyentuh angka 50. Ya kan? Itu rentang teratasnya ya. Karena misalnya 44 ditambah 3% ke atas itu kan berarti kan 47. Ditambah 3% masih margin of error. Iya, margin of error kan 37. Kemungkinan 3%. Tetapi juga kan dalam angka statistik itu kan plus minus. Oh iya, bisa. Margin of error itu kan plus minus 3 bisa jadi plus 3 atau minus 3. Bisa saja sebenarnya angka statistik dari angka realnya itu bisa ke bawah. Jadi 41%, artinya 44 kurang 3. Gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita membandingkan dengan survei Kompas, itu nggak salah juga sebenarnya keduanya ini. Karena kalau misalnya Kompas dengan margin of 3% juga, yang angka sekarang kan 39. 39 Kompas ya. Jadi Kompas mungkin batas atasnya kan bisa 42%. Oh, jadi bertemu tuh kalau batas bawah ada pertemuan. Jadi sebenarnya antara data Kompas dengan data indikator itu sesuatu yang sama sebenarnya secara statistik, gitu kan. Nah, itu kan jadi dengan demikian kalau hemat saya gitu kan, kita mengambil angka yang moderat lah ya, gitu kan. Kemungkinan indikator itu mendapatkan nilai yang batas atasnya, 44 itu. Sementara seperti Kompas itu mengambil mendapatkan persentase di batas bawah. Nah kalau kita ngambil moderatnya sebenarnya itu kemungkinan menjangkauan antara 40, 41, 42. Sekitaran segitu ya, 40, 41, 42. Itu kira-kira
angka yang sebenarnya dari paslon nomor 2. Oke, menarik. Dengan angka begitu, itu kan sebenarnya kita bisa mengatakan masih jauh lah, masih jauh ya? Untuk satu putaran, gitu kan. Nah, sekarang yang kedua, kalau melihat angka ke bawah, gitu ya, antara paslon nomor 3 dengan paslon nomor 1, gitu kan, sebenarnya kalau secara statistik ini kan sama. Baik yang dikeluarkan oleh indikator maupun yang dikeluarkan oleh yang dirilis oleh Kompas, angkanya sama. Jadi 16-15 itu secara statistik nggak bisa kita mengatakan bahwa oh ini lebih tinggi daripada ini. Yang satu misalnya paslon nomor 1 lebih tinggi di Kompas ketimbang paslon nomor 3, ya kan? Demikian halnya. Oh di survei indikator bahwa paslon nomor 3 ternyata masih di angka 25, paslon nomor 1 di angka 22. Berarti angka 25 lebih tinggi daripada 20. Itu nggak begitu. Kita harus membacanya keduanya memiliki peluang yang sama. Mendapatkan suara ya, baik yang dikeluarkan yang dirilis oleh Kompas maupun yang dirilis oleh indikator itu sebenarnya siapa yang akan masuk dua putaran kedua itu secara angka itu sama, gitu kan. Nah, angka per hari ininya ya. Angka per hari ini, gitu kan. Tapi kita bisa lihat trennya, Mas. Jadi, Mas Aska. Jadi kalau membaca data itu, kalau untuk buat prediksi ke depan ya, itu lihat trennya, gitu kan. Nah, kalau melihat trennya, kita ngambil data indikator aja ya. Nah, dimulai dari bulan Agustus, karena ada rilis indikator Agustus, Oktober, lalu kemudian November ini, itu garisnya itu naik meskipun agak landai, tetapi untuk trennya meningkat. Untuk paslon nomor urut 1, Amin ya, itu trennya meningkat. Kalau kita membuat regresi lah kira-kira garisnya itu garisnya mendaki lah kira-kira begitu. Meskipun memang ada angka bulan Agustus 21, bulan Oktober 21, lalu kemudian 23 di bulan November, lalu kemudian agak turun sedikit di Desember ini angka 22 misalnya. Tapi kalau dibuat garis regresinya itu kan mendaki gitu ya, mendaki. Artinya ada peningkatan. Coba kita lihat dengan tren yang diperoleh oleh paslon nomor 3. Itu jatuh sekali dari 37 ke angka 27 di bulan November, lalu jatuh lagi di bulan Desember menjadi angka 25% itu sesuatu hal yang mohon maaf buruk ya, buruk bagi paslon nomor 3. Karena dengan demikian ada proses tanda petik pembusukan ini bukan pembusukan dalam arti busuk, bukan ya. Artinya terjadi suatu proses di mana ada sesuatu yang ekstrim yang terjadi di dalamnya. Gitu kan. Jadi itu angkanya menurun, gitu kan. Dan cukup jauh ya kalau kita lihat. Tidak tanggung-tanggung menurunnya itu curam dari 37 ke angka 27 lalu ke 25 itu sangat kecuramannya sangat curam gitu ya. Dengan demikian sebenarnya ada sesuatu di dalam pemilih paslon nomor 3 ini yang tidak biasanya. Ada sesuatu proses yang harus kita pelajari apa yang terjadi gitu kan. Nah, umumnya ini justifikasi sebagai poster yang punya banyak membaca data ya. Kalau satu kandidat atau satu pasangan kandidat ya itu menurun nilai elektabilitasnya, itu agak susah ditahan gitu, agak susah rebound dalam waktu cepat. Kalau sudah menurun tajam seperti itu. Jadi lebih sulit kita kalau kita menjadi konsultan politik di paslon tertentu, agak sulit kita itu menahan dan membuat rebound pasangan kandidat yang sedang menurun ketimbang kita mencoba mendorong pasangan yang sedang meningkat. Karena kalau dia meningkat berarti ada satu proses yang positif di dalam tim. Ada proses positif ya di dalam di kalangan
pendukungnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan asumsi seperti ini, saya merasa bahwa kemungkinan Ganjar Mahfud ini akan lebih turun jauh lagi ke bawah, gitu kan? Hingga kemudian ke depan mungkin Januari ini, saya optimis ya melihat kemungkinan besar paslon nomor urut 1 itu kemungkinan akan mendahului atau di atas dari paslon nomor 3 gitu kan. Jadi prediksi Pak Agung yang lolos ke putaran kedua adalah saya kalau prediksi ini melihat data yang ada ya. Betul. Itu kemungkinan besar yang punya peluang untuk masuk putaran kedua itu adalah paslon nomor 2 dan paslon nomor 1. Gitu kan. Jadi Prabowo Gibran dan Amin. Karena di pasangan Amin ini terjadi perbaikan-perbaikan, terjadi hal-hal positif yang kalau kemudian dikapitalisasi dengan baik oleh tim ini, kemungkinan akan peningkatan tidak landai, tetapi bisa curam ke atas juga. Karena kenapa? Gitu kan? Saya lanjutkan ya Mas Aska ya. Karena sebenarnya paslon nomor 2 itu ngambil ya banyak dari pendukung paslon nomor 1 di nomor 3 ya. Tetapi sebenarnya paslon nomor 1 ini secara pelan-pelan, secara bertahap itu mengambil pendukung paslon nomor 2. Karena ulangin Pak. Jadi pendukung Pak Prabowo ini, Prabowo Gibran naik karena mengambil dari Pak Ganjar Mahfud. Iya. Itu kan kelihatan ya. Pak Anies Muhaimin juga naik sedikit karena mengambil juga dari Pak Prabowo Gibran. Buktinya apa? Kalau kita melihat data dari indikator, peningkatan paslon nomor 1 ini, ya, Mas Anies, Caimin ini, itu disertai dengan peningkatan jumlah undecided voters. Baik. Ya kan? Iya. Kalau bilang kalau misalnya peningkatan itu berarti dari undecided voters misalnya kan, itu tidak, karena paslon nomor 1 meningkat, tapi undecided voter juga meningkat. Berarti kan bukan dari sini nih, ya kan? Tetapi dari tempat yang lain. Dari tempat yang lain. Entah dari nomor 3 atau nomor 2. Tetapi kalau melihat karakter pemilihnya, sebenarnya peningkatan itu nggak mungkin, sangat kecil kemungkinan berasal dari paslon nomor 3, tetapi lebih dari pendukung paslon nomor 2, ya kan? Nah, kalau ini terjadi gitu kan, itu artinya tim paslon nomor 1 ini kalau mau cermat melihat itu, sebenarnya dia harus lebih banyak mendapatkan manfaat dari paslon nomor 2, harusnya ke situ, ngejarnya ke situ, gitu kan. Jadi itulah saya mengatakan bahwa kemungkinan besar ini paslon nomor 1 itu banyak mendapatkan migrasi dari paslon nomor 2, dan paslon nomor 2 mendapatkan migrasi besar-besaran dari paslon nomor 3. Kira-kira begitu. Menarik ini seperti itu Pak ya. Berarti kalau kita boleh simpulin, satu putaran tampaknya berat Pak ya. Dan satu putaran agak berat. Agak berat ya. Siap. Agak berat. Dan yang masuk putaran kedua kalau prediksi Pak Agung adalah paslon nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2. Gitu kan. Mungkin yang urutan satunya akan nomor 2, 02. Kecuali kalau paslon nomor 3 mendapatkan resep yang memujarab untuk bisa menahan laju penurunannya. Tetapi saya melihatnya itu agak sulit gitu kan. Menahan itu lebih sulit ketimbang menggenjot ke atas. Baik Pak Agung, terima kasih banyak. Jadi teman-teman demikian ya kesimpulannya bisa kita pelajari dari peta politik hari ini terkait prediksi satu putaran dan juga terkait prediksi siapa yang akan lolos ke putaran kedua. Demikian untuk Bincang Ide kali ini di segmen khusus Bincang Data Politik. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.